warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu 14 Khalifah Bani Umayyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofiana Nur Adida dengan NIM B0521083. Saya Salsabila dengan NIM B05210079. 14 Khalifah Bani Umayyah dan prestasinya. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama semenjak masa Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Umayyah diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyams, pengasas khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah pertama. Berbeda dengan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang menggunakan sistem demokrasi, untuk pemerintahan Bani Umayyah menggunakan sistem monarki, yang artinya kekuasaan atau raja dipilih secara turun-menurun. Bani Umayyah memerintah kurang lebih selama 90 tahun dengan jumlah khalifah 14. Dari 14 khalifah-khalifah yang pernah memerintah Bani Umayyah, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta prestasi yang berbeda-beda. Untuk mengenal 14 khalifah Bani Umayyah, kali ini kami akan membagikan informasi tentang 14 khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Khalifah Bani Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 681 Masehi. Muawiyah ibnu Abi Sufyan merupakan pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia yang memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru, yaitu meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Saghir. Khalifah Bani Umayyah yang kedua, Yazid ibnu Muawiyah, memerintah tahun 681 Masehi hingga 683 Masehi. Lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah mencalonkan anaknya yang bernama Yazid untuk menggantikan dirinya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk, kecuali Husain ibnu Ali dan Abdullah ibnu Zubair. Bersamaan dengan itu, Syiah, pendukung Ali, melakukan konsolidasi atau penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain ibnu Ali. Pada tahun 680 Masehi, ia pindah dari Mekah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka mengangkat Husain sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husain kalah dan Husain sendiri mati terbunuh. Ia meninggal pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi dalam usia 38 tahun dan masa pemerintahannya ialah hanya 3 tahun dan 6 bulan. Khalifah Bani Umayyah yang ketiga, Muawiyah ibnu Yazid, memerintah dari tahun 683 Masehi hingga 686 Masehi dalam usia 23 tahun. Dia seorang yang berwatak lembut. Dalam pemerintahannya terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang Arab sendiri. Ia memerintah hanya selama 6 bulan saja. Khalifah Bani Umayyah yang keempat, Marwan ibnu Al-Hakam, menjabat dari tahun 684 hingga 685 Masehi. Sebelum menjabat sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan, ia berhasil memperoleh dukungan dari sebagian orang Syria dengan cara menyuap dan memberikan berbagai hak kepada masing-masing kepala suku. Untuk mengukuhkan jabatan khalifah yang dipegangnya, maka Marwan sengaja mengawini janda Khalifah Yazid, yaitu Ummu Khalid. Selama masa pemerintahannya, tidak meninggalkan jejak yang penting bagi perkembangan sejarah Islam. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya selama 9 bulan 18 hari. Khalifah Bani Umayyah yang kelima, Abdul Malik ibnu Marwan, tahun 685 hingga 705 Masehi. Abdul Malik ibnu Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia terpandang sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak, sehingga pada masa pemerintahan selanjutnya di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya.
Ia meninggal pada tahun 705 Masehi dalam usia yang ke-60 tahun. Ia meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun 8 bulan. Khalifah Bani Umayyah yang ke-6, Al-Walid Ibnu Abdul Malik, memerintah dari tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Walid bin Abdul Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya. Tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara hingga wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga sampai ke Andalusia atau Spanyol di bawah pimpinan Panglima Torik bin Ziyad. Perjuangan Panglima Torik bin Ziyad mencapai kemenangan sehingga dapat menguasai kota Cordova, Granada, dan Toledo. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya untuk kemakmuran rakyatnya. Khalifah Walid Ibnu Malik meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah Daulah Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran daulah tersebut. Khalifah Bani Umayyah yang ke-7, Sulaiman Ibnu Abdul Malik, tahun 715 sampai 717 Masehi. Sulaiman Ibnu Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat hingga mudah dipengaruhi penasehat-penasehat di sekitar dirinya. Menjelang saat terakhir pemerintahannya, barulah ia memanggil gubernur wilayah Hijaz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Hasratnya untuk memperoleh nama baik dengan penaklukan ibu kota Konstantinopel gagal. Satu-satunya jasa yang dapat dikenangnya dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Khalifah Bani Umayyah ke-8, Umar Ibnu Abdul Aziz, tahun 717 sampai 720 Masehi. Umar Ibnu Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintah Umar meninggalkan semua kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada di wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan mawali, orang Islam yang bukan dari Arab, disejajarkan dengan Muslim Arab. Pemerintahannya membuka suatu pertanda yang membahagiakan bagi rakyat. Ketakwaan dan kesalehannya pun patut menjadi teladan. Ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ia meninggal pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun, dimakamkan di Deir Simon. Khalifah Bani Umayyah ke-9 yaitu Zayed Ibnu Abdul Malik, tahun 720 sampai 724 Masehi. Yazid Ibnu Abdul Malik adalah seorang penguasa yang sangat cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyatnya. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnik politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid. Pemerintahan Yazid yang singkat itu hanya mempercepat proses kehancuran Bani Umayyah. Pada waktu pemerintahan inilah propaganda bagi keturunan Bani Abbas mulai dilancarkan secara aktif. Dia wafat pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 1 bulan. Khalifah Bani Umayyah ke-10, Hisham Ibnu Abdul Malik, tahun 724 sampai 743 Masehi. Hisham Ibnu Abdul Malik menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya, muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius
Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, Bani Abbas. Pemerintah Hisham yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebajikannya tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya karena gerakan oposisi terlalu kuat sehingga khalifah tidak mampu mematahkannya. Khalifah yang ke-11 Al-Walid II tahun 743 sampai 744 Masehi. Al-Walid II adalah anak Yazid II dan pemerintahannya singkat karena ditentang oleh banyak pihak dan berakhir dengan pembunuhan. Khalifah yang ke-12 Yazid III tahun 744 Masehi. Yazid III adalah putra Al-Walid II dan menjadi khalifah hanya selama beberapa bulan sebelum meninggal dunia. Khalifah yang ke-13 Ibrahim tahun 744 Masehi. Ibrahim adalah anak Walid II dan menjadi khalifah hanya selama beberapa bulan sebelum terbunuh. Khalifah yang terakhir Marwan II tahun 744 sampai 750 Masehi. Marwan II adalah cucu Marwan I dan menjadi khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Pemerintahannya terjadi di tengah-tengah pemberontakan dan konflik dan akhirnya diakhiri dengan revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, itu dia 14 khalifah Bani Umayyah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.